kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita keluarga kecil dan diambil dari real story dari sebuah keluarga yang bertempat tinggal gak jauh sih dari rumah saya di sini begitu. Dan tokoh di dalam cerita ini saya samarkan dan tempatnya juga saya samarkan. Semua saya samarkan. Jadi kalau misalkan ada suatu cerita yang sama, mungkin itu hanya kebetulan, tapi ini adalah kisah nyata yang saya tahu dan mungkin ada beberapa yang pernah mengalaminya. Ya, kita mulai dari di mana ada sebuah keluarga, di mana ada seorang ayah yang bernama Neo dan seorang istrinya bernama Natasha dan anak putrinya itu bernama Stasia. Mereka bertiga ini tinggal di sebuah kota kecil di daerah Jakarta Barat, ya, kota kecil dan daerah perkampungan di mana mereka tinggal itu kalau dibilang rumahnya seperti kayak di komplek, ya kayak di komplek, tapi kayak kalau dibilang seperti kampung, ya seperti kampung juga gitu. Tapi ya kalau misalnya kalau datang ke sana, ya kalau kita wow kayak komplek ya di rumah gitu, tapi suasana seperti kampung, seperti dimana masih melekat adanya namanya kegotong royongan. Kalau misalnya ada apa-apa adanya musyawarah gitu, betul-betul masih melekat banget, melekat banget ya gitu. Dan ayahnya ini, Neonya ini bekerja di sebuah perusahaan swasta itu di daerah Tangerang. Nah, sedangkan Natasha dia adalah seorang ibu rumah tangga dan Stasia sendiri dia adalah anak yang berumur range-nya antara 6 tahun sampai 8 tahun, ya sekitar segitulah ya. Mereka bertiga hidup rukun bahagia dengan mereka tinggal tidak mempunyai rumah sendiri, tapi tinggal bersama seorang mertua dari Neo dan orang tua kandung dari Natasha. Dan di dalam rumah itu tidak mereka bertiga saja. Di dalam rumah itu ada yang saya katakan, ada orang tuanya, yaitu ibu kandung dari Natasha dan juga adik dari Natasha bernama namanya Mommy. Nah, Mommy ini dia selalu dipanggil Mommy ya. Oke. Suatu kecil Stasia ini, Neo itu bekerja tidak di daerah Tangerang awalnya, tapi di daerah luar kota. Ya, kalau dari Jakarta ke daerah sana, luar kotanya itu tepatnya di daerah Bekasi. Itu sekitar antara 2-3 jam. Ya. Itu dulu sewaktu Stasia kecil, ya sekitar umur Stasia dari baby sampai umur Stasia sampai umur 6 tahun ya, 6 tahun lebih. Nah, itu dia stay di PP antara Jakarta dan Bekasi Jakarta. Dan sedangkan Natasha dari awal kan dia seorang ibu rumah tangga, jadi dia mengurus keperluan dari Stasia, mengurus rumah, yaitu ada ibunya, ibu kandungnya, dan juga adiknya Mommy.
Dan ada beberapa konflik berada di rumah itu, yaitu antara Natasha dengan mamanya, mama kandungnya, Natasha dengan suaminya, Natasha dengan adiknya, ya. Jadi ada banyak konflik di dalam rumah itu. Nah, konflik-konflik itu terjadi dikarenakan hubungan mereka sebetulnya masih dalam tahap pembelajaran yaitu beradaptasi di dalam rumah, ya. Karena Natasha kan sudah punya anak, Stasia ya. Oke, dari awal Natasha itu di dalam rumah itu memang dari awal pernikahan Natasha sebetulnya ingin sekali keluar dari rumah itu untuk mandiri gitu, Tapi waktu itu masih ada almarhum papanya menginginkan dulu. Waktu itu papanya masih ada. Waktu itu papanya meminta Natasha untuk tinggal di situ dikarenakan papanya tidak mau jauh dari anaknya Natasha ini, tidak mau jauh, dan masih ada agak keberatan gitu ya, untuk dia jauh keluar dari rumah dan tinggal bersama suaminya yaitu Neo. Tapi mau bagaimana ya, karena Natasha sendiri kan sudah sebagai istri dan dia harus nurut apa kata suami. Jadi ya sebelum keputusan itu ya memang Natasha tanya sama Neo, bagaimana? Apakah aku diperbolehkan tinggal di sini atau kita keluar dari rumah ini gitu. Nah, pikir Natasha yaitu asik nih, gue bisa keluar nih dari rumah ini nih, karena kan gue udah punya suami gitu kan, itu pikir Natasha. Tapi apa yang terjadi? Neo langsung bilang, nggak usah kita keluar dari rumah ini, kita nanti kita stay aja di sini, dan akulah yang mondar-mandir aja untuk kerja PP dari Jakarta, Bekasi Jakarta, begitu. Dan akibatnya adalah bahwa dia melakukan sebetulnya suatu kesalahan yang menurut Natasha itu suatu kesalahan yang sangat, kok lu begini sih gitu loh. Kupikir kita mau mandiri. Kupikir dari awal sebelum menikah kan kita sudah mau mandiri. Kita akan kontrak rumah, kita berdua saja tinggal di sana, di Bekasi sana, dan kau juga dekat sama pekerjaanmu. Tapi kenapa dalam hatinya Natasha, kenapa kok bisa begini? Kamu kok pelin-pelan ya gitu. Itu begitu. Itu menurut Natasha. Nah, tapi ya itu tadi, setelah Natasha membuat suatu keputusan dan Neo juga sudah membuat suatu keputusan juga, barulah diberitahu kepada papanya Natasha bahwa mereka berdua akan tinggal di rumah itu. Walaupun dalam hati kecilnya Natasha ada sangat kecewa sekali. Kenapa kok Neo begitu ya? Padahal dari awal mereka ingin mandiri, ingin semuanya serba mandiri gitu loh. Tapi kenapa gitu? Kenapa dia tidak tegas di situ? Tidak tegas, pelin-pelan, dan berubah-ubah. Tadi ngomongnya gini, sekarang ngomongnya begitu. Nah, begitu. Nah, baru Neo mengatakan kepada Natasha, tolong dong tanya papamu, karena kita tinggal di sini kita harus juga bayar seperti uang gas, listrik, semua yang ada di rumah ini gitu. Oh ya, selanjutnya Natasha tanyalah kepada papanya, maaf Pak, kata suamiku Neo, dia tanya kira-kira apa yang harus dibayar di rumah ini gitu, membantu gitu, seperti gas, listrik, atau air, atau apa, pembayaran apa gitu. Nah, terus papanya dengan suara keras mengatakan, nah, papa itu tidak hitung-hitungan ya, papa itu tidak hitung-hitungan di sini. Ini adalah rumah papa dan mama, dan ini adalah
urusan rumah tangga papa dan mama. Kamu nggak usah ikut campur, ya. Kamu urus saja tuh keluargamu tuh, urus saja tuh suamimu itu, si Neo itu, ya. Nggak usah ikut campur urusan papa. Kamu ngerti kan? Kamu udah tinggal di rumah ini, ya, dan kamu memang masih anak papa. Tapi itu tadi, karena kamu sekarang sudah jadi istri, kamu harus tahu itu. Kamu hanya urus keluargamu saja. Untuk masalah biaya-biaya itu urusan rumah tangga papa dan mama. Ngerti kamu? Iya. Terus akhirnya Natasha bilang, oh oke deh pak, iya pak, nanti Natasha akan bilang sama Neo mengenai ini. Oh ya udah, dari sana, kamu jangan ganggu papa lagi serius ini. Oh ya udah. Natasha masuk tuh ke kamar dan bilang sama Neo apa yang tadi dijelaskan papanya. Oh ya udah kalau begitu, ya udah. Berarti kan sudah ringan tuh kan, bebannya Neo tuh ringan. Jadi dia cuma seperti di rumah itu, Neo itu hanya seperti hotel tahu kan, hanya tidur, makan, mandi. Cuma gitu aja. Seharusnya dia bersyukur gitu. Seharusnya dia bersyukur di situ bahwa bebannya dari dia tidak keluarkan uang di situ. Dia tidak keluarkan uang sepersen pun untuk diminta dari papa. Tapi sebetulnya orang tua Natasha itu sebetulnya, jika ada rezekimu nak, intinya gini, jika ada rezekimu nak, tolonglah bantu keuangan di rumah ini, walaupun kecil, mau berapa terserah. Papa dan mamanya Natasha sebetulnya tidak meminta 100.000 kah, 200.000 kah, berapa minimal maksimal uang yang mau dikasih ke orang tuanya Natasha karena membantu perekonomian dari keluarga Natasha dan Neo. Dia tidak bilang gitu. Yang penting menurut orang tuanya Natasha bahwa anak kami bahagia bersama Neo, itu saja. Gitu aja, dan begitulah gitu ya. Tapi Neo itu nggak berpikir gitu loh. Menurut Natasha, Neo tuh nggak berpikir. Kalau Neo berpikir, wah aku kan udah tinggal di rumah ini, seharusnya aku bayar dong, seharusnya aku ada sisa uang berapa gitu, aku kasih ke istriku Natasha. Nih Natasha, ini ada sedikit rezeki, ada beberapa rezeki, atau bagaimana, tolong kasih orang tuamu ya sebagai tanda terima kasih kita di sini, tinggal di sini karena kita sebetulnya numpang. Sepertinya harus begitu dong. Tapi di sini Neo tidak berpikir secara seperti itu. Dia itu seperti tinggal kayak di hotel, cuma makan, tidur, mandi, ya. Kalaupun dia mau bantu-bantu di rumah itu kayak bersih di taman depan atau bagaimana, bersih di garasi mobil atau apa gitu, ya gitu aja. Itu cuma seala kadarnya aja Neo berbuat seperti itu, ya. Singkat waktu, Natasha hamil dan Neo merasa senang dengan kehamilannya Natasha, dan sudah waktunya Neo cari nama. Wah, namanya siapa ya gitu ya, namanya siapa ya. Oke, akhirnya Neo memberikan nama sesuai keinginan dia, namanya Stasha, ya. Tibalah anak itu lahir, Stasha lahir. Nah, konflik sudah mulai muncul setelah Stasha lahir. Ujian demi ujian yang diberikan kepada Neo dan Natasha itu udah mulai terbuka, ya. Ujian yang pertama adalah Natasha dikatakan tidak bisa mengurus Stasha, anaknya, tidak bisa memberi dia makan, tidak bisa memasak untuk Stasha, tidak bisa ini itu memandikannya atau apa. Nah, di sini
Natasha sebetulnya mama Natasha, mama dari Stasia itu sebetulnya dia bisa melakukannya, tapi kondisinya adalah Natasha kan tinggal di rumah orang tuanya, orang tua kandungnya. Dia mau berbuat a i u e o ya, itu tidak bisa. Dia tidak bisa. Kenapa? Karena setiap dia ingin melakukan sesuatu seperti dia masak. Nah, berarti kan kalau dia masak dia memakai gas. Terus kalau dia misalnya mau bikin susu, berarti kan harus pakai ada dispenser kan. Terus kalau misalnya dia mau panasin susunya Stasia waktu itu, dia harus ada listrik kan keluar gitu. Jadi itu semua ada beberapa nominal yang keluar di situ. Tapi masalahnya adalah apakah Neo tahu? Tidak, Neo tidak tahu, dan dia cuma tahu beres gitu. Neo itu cuma tahu beres. Jadi kalau dia pulang dari kerja ya Stasia udah cantik, udah wangi, udah bisa digendong, udah bisa bla bla, dan dia nggak tahu namanya batin seorang Natasha. Batin seorang Natasha mengatakan bahwa kalau gue berbuat misalnya membuat makanan untuk Stasia, untuk ini semuanya, untuk berbuat semuanya untuk Stasia, dari makanan, susunya, minumannya, kuenya, atau semuanya, terserah apapun itu, dia harus memikirkan sampai segitunya. Dan itu masih berhubungan dengan listrik di rumah, gas di rumah, air di rumah, ya, karena kan anggota baru muncul, ya, anggota baru di rumah itu muncul, yaitu Stasia. Jadi semuanya harus namanya ditambahkan dong uangnya, gitu kan. Nah, tapi di sini Neo itu tidak berpikir. Lah, dia itu cuma berpikir datang pulang ke rumah seperti di hotel, gitu. Dia tuh cuma tanya Stasia baik, udah selesai. Nggak ada bla bla bagaimana Stasia makannya, bagaimana Stasia tidurnya, bagaimana ini itu a i u e o nya, gitu. Tidak ada kata-kata seperti itu. Jadi Natasha semua hampir 80% itu semua dia pikirkan untuk Stasia anaknya. Dan Neo sendiri itu tidak pernah menanyakan hal itu. Tidak pernah menanyakan hal itu. Dia cuma tahu beres itu anaknya. Dari makan, minum, mandi, pakaian, semua. Apa pernah dia bertanya? Apa Neo pernah bertanya ke Natasha, ini pakaian ini beli di mana ya? Kok aku baru lihat deh. Nah, oke. Ini pakaian ini dari mana ya? Dia tuh juga nggak pernah tanya seperti pakaian yang dipakai Stasia waktu dari baby, ya, dari baby itu semua dari pakaian, ya, itu Neo nggak tahu. Dari mulai pakaian dari atas sampai bawah, ya, baju, underwear, baju dalam, semuanya dari atas sampai bawah, sampai sepatu, sampai sandal pun itu semua kakeknya Stasia yang belikan, ya, kakeknya Stasia belikan. Tapi apakah Neo pernah belikan? Tidak sama sekali, ya, tidak. Jadi kalau dilihat dari lemarinya Stasia, lemarinya dia dari mulai baby sampai dia sekarang umur 6 tahun lebih, itu semuanya rata-rata hampir 80%, 90% itu yang belikan adalah keluarga Natasha, ya. Kalaupun Neo mau belikan, itu dia pasti mikir-mikir, ya, itu kayak hitung-hitungan gitu. Dia nggak mau uangnya habis, dia nggak mau uangnya untuk happy-nya Stasia, ya. Kayak jaketnya Stasia pun itu kakeknya
Natasha yang belikan. Yang tadi saya katakan, dari ujung rambut sampai ujung kaki semua keluarga dari Natasha yang belikan, yaitu kakek dan neneknya Stasia, dan si Mommy itu sendiri, tantenya Stasia pun membelikan keperluan dari Stasia, yaitu ponakannya. Tapi Neo mana? Tidak ada sama sekali, ya. Kalaupun ada, mana? Tidak ada. Jadi semua rata-rata hampir 90% itu keluarga dari Natasha. Nah, itu awalnya Neo itu tidak tahu kan? Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Natasha, bagaimana dia membuat makanan untuk Stasia, ya. Karena semua harus perlu dipikirkan, ya. Jadi kalau Neo pulang dari kerja dari Bekasi, Natasha selalu tanya, ini Stasia makanya gimana ya? Dia umurnya sudah hampir 1 tahun ini, makanya gimana, pakai apa ya, gimana ya? Dan dia nggak mau pusing, ya. Neo itu nggak mau pusing, ya. Neo itu tidak mau pusing, ya. Dia yang tadi saya katakan dari awal, dia tuh cuma mau tahu beres, ya. Anaknya selesai, wangi, cantik, dan dia bisa bermain padanya. Cuma gitu doang, gitu. Dia nggak mau pusing namanya makanannya, dia nggak mau pusing pakaiannya, dia nggak mau pusing mandinya kayak apa, dia nggak mau pusing, ya. Dia pernah suatu hari dia pernah libur karena kantornya libur waktu itu. Dia pernah lihat bagaimana Stasia itu dimandiin, terus dikasih pakaian gini tuh. Itu semua ternyata Neo baru tahu kalau yang melakukan itu semua rata-rata itu yaitu neneknya Stasia dan tantenya Stasia, si Mommy itu. Dan sedangkan Natasha sendiri sesekali saja membantu untuk mandi atau enggak memakaikan pakaian gitu aja, cuma membantu sedikit demi sedikit aja. Nah, dan itu nggak apa sih namanya, nggak ada masalah bagi Neo gitu, nggak ada masalah sama Neo gitu. Neo nggak pernah tanya, kok bukan kamu sih yang memandikan secara full gitu Stasia gitu, kenapa kamu tidak memandikannya, terus kenapa kamu tidak memberikan pakaian secara full, kamu yang pakaiin, terus atau enggak kasih minyak kayak minyak telur gitu, terus kenapa harus mamamu, kenapa harus adikmu gitu kan. Kan kamu bisa lihat dong, kan kamu punya maaf ya, kamu tuh punya mata gitu loh. Kata Natasha, kamu tuh punya mata, kamu lihat dong, di rumah ini tuh banyak tangan, ada kakeknya Stasia, ada neneknya Stasia, ada tantenya Stasia. Aku bagaimana kalau aku pegang Stasia, anakku sendiri, tiba-tiba sini biar neneknya saja yang mandikan ya, kamu nggak usah gitu. Terus kalau sudah mandi nih, udah mana bajunya Stasia, sini biar neneknya yang pakaikan. Nah, Natasha bagaimana sebagai seorang anak? Nggak bisa dong mengatakan, nggak bisa dong ma, itu kan anakku gitu. Natasha merasa itu mamaku, biarkanlah dia biarkanlah dia melakukan apa yang dia mau, karena dia ingin menyenangkan hati seorang ibu. Bagi Natasha ya, hati seorang ibu, dia melakukan ini pada Stasia gitu. Tapi apakah Neo mengerti? Tidak, dia tidak mengerti, ya. Dia tidak mengerti dalam arti apa? Dia tidak mengerti kalau misalnya, kenapa sih Neo, kamu tuh nggak peka gitu. Kenapa kamu nggak bilang ke orang tuanya Natasha ya, kalau maaf ya ma, pa, maaf, ini kan anak kami berdua,
biarkan saja kalau Natasha yang melakukannya gitu loh. Biarkan saja dia mandikan itu baby kami, biarkan dia yang kasih makan, biarkan supaya dia belajar menjadi seorang ibu, ma, pa, mumi, adek gitu. Tapi apakah pernah berpikir seperti itu, Neo? Tidak sama sekali ya, tidak ya. Dia cuma diam semiliar bahasa ya, semiliar bahasa dia diam. Dia cuma tahu beres ya, itu adalah Neo ya. Jadi dia nggak tahu, dia cuma liatin aja, cuma itu dia cuma apa gitu. Sampai Natasha sebetulnya gergetan gitu sama Neo. Kenapa sih kamu, Neo? Kamu ada nggak sih sifat kebapaan gitu loh, sifat seorang suami gitu, apa gitu. Dia cuma tahu beres gitu, cuma liatin anaknya di mandi, terus dikasih pakaian, dikasih makan, dia cuma lihat gitu, begitulah. Itu range-nya waktu Tasya dari baby sampai umur 2 tahun. Di atas 2 tahun ya, baru ada gejolak di hati batinnya Natasha mengatakan, kenapa sih aku kan mau urus bayiku, kenapa kok harus mama, harus adikku yang urus? Kenapa? Aku yang lakuin semua gitu. Kenapa gitu? Ya udah, akhirnya Natasha memberitahu Neo, tolong dong kasih tahu ke orang tuaku. Aku ini seorang ibu. Aku ingin full menjadi seorang ibu. Memberi dia makan, ya, bagaimana cara memandikan, bagaimana dia begini AIWO, bagaimana gitu. Tolong dong Neo, kamu kan suamiku, bicaralah sama orang tuaku. Itu kata Natasha pada Neo. Tapi apa kata Neo? Sudahlah, sabarlah. Itu namanya juga orang tuamu. Itu juga Tasya kan cucu pertama, jadi ya biarkan saja gitu. Udah nggak apa-apa, sabar aja. Namanya juga orang tua lagi menikmati cucunya dan menikmati semuanya, sudah biarkan saja begitu. Itu Natasha ingat banget kata-kata itu dan dia tidak pernah lupakan. Nah, singkat waktu, dengan berjalannya waktu, dan dia ingin sekali keluar dari rumah itu. Kalau begitu aku mau keluar dari rumah ini supaya aku bisa mandiri bersama kita bertiga gitu. Natasha, terus Neo, terus Tasya, bertiga tuh. Dia cuma pikir gitu, bagaimana cara bisa keluar. Tapi tiba-tiba Neo, di mana Natasha memberikan keluh kesahnya ke Neo seperti itu, apa yang dijawab Neo? Sudahlah, sabar aja. Dan juga lagian seperti Tasya senang kok tinggal di sini bersama kakek neneknya, apalagi sama tantenya. Dia merasa happy, semua kebutuhan tercukupi kok di sini. Udah tenang aja, sabar aja gitu. Tapi Neo, kata Natasha, kita ini sudah berkeluarga, seharusnya kita berpikir ke depan, mandiri gitu loh. Biarkan kamu bicara dong sama orang tuaku, kata Natasha. Berkali-kali bilang begitu. Apa yang dibilang Neo? Sudahlah, biar sabar aja. Tasya juga senang kok tinggal di sini, have fun kok dia. Kalau dilihat dia nggak pernah namanya keluh kesah, santai ya, baik-baik aja, walaupun dia masih balita ya. Tapi kata dia enak kok tinggal di sini. Aduh Neo, itu kata Natasha, aduh Neo, kepalanya udah pusing, udah batinnya udah grek gitu. Dia ingin sekali mandiri, tapi Neo mengatakan sudahlah, tinggal aja di sini gitu kan. Nah, oke. Ya sudahlah kalau begitu. Oke. Baiklah Neo, kalau ini memang keputusanmu, ya sudah, aku sebagai istri menuruti saja apa maumu, ya, menuruti siapa maumu, itu terserah. Oke.
Setelah itu, dengan jalannya waktu, Stasia sudah mulai umurnya sudah hampir 4 tahun ya, sudah hampir 4 tahun dan dia waktunya untuk sekolah. Oke, untuk next cerita, saya akan menceritakan tentang bagaimana pada waktu Stasia sudah masuk sekolah, bagaimana konflik antara Natasha, Neo, dan Stasia dan keluarga di dalam rumah itu. Ibu dari Natasha, adik dari Natasha itu Mommy, itu bagaimana konflik di dalamnya saya akan ceritakan lebih lanjut ya. Sebelumnya saya minta maaf jika ada misalnya ada sesuatu yang ada kemiripan mungkin, atau ada tokoh di dalam yang mirip, mungkin saya minta maaf. Dan memang ini adalah suatu real story, kisah nyata, mungkin ada kemiripan di dalamnya, saya minta maaf ya. Tapi saya akan melanjutkan ceritanya kembali, yaitu konflik di dalam rumah itu. Oke, see you in the next story.